Shalom, salam bahagia. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Dewi Jaya Kuntara dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Judulnya adalah Kehadiran Allah. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Mazmur 139 ayat 7 adalah ayat inti dari renungan kita malam ini. Salah satu bagian terpenting dari menghabiskan waktu bersama Tuhan adalah menghadap hadiratnya. Kehadirannya dapat yang sangat dalam itu dalam kehidupan kita menjadi inti dari semua yang kita lakukan. Tuhan sangat membenci perpisahan kita dengannya, sehingga Yesus diutus untuk membayar harga tertinggi untuk menyatukan kita kembali kepadanya. Itulah sebabnya pada saat kematian Yesus di kayu salib, tirai yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus terbelah menjadi dua. Semuanya ini menandakan bahwa kehadiran Tuhan tidak lagi dibatasi, tetapi tersedia bagi semua orang. Mazmur 139 ayat 7 dan 8 menuliskan, "Kemanakah aku akan pergi dari rohmu? Atau kemana aku harus lari dari hadiratmu? Jika aku naik ke surga, engkau ada di sana. Jika aku membuat tempat tidurku di Sheol, di situ pun engkau ada." Kemudian kita akan baca dalam Mazmur 84 ayat 3 dan 4 dikatakan, "Bahkan burung pipit mendapat rumah dan burung layang-layang bersarang untuk dirinya sendiri. Di mana ia dapat meletakkan anaknya di mezbamu, ya Tuhan semesta alam, Rajaku dan Allahku. Berbahagialah mereka yang diam di rumahmu, yang selalu menyanyikan pujianmu." Hadirat Tuhan ada di mana-mana. Tidak ada tempat yang bisa Anda pergi sehingga Tuhan tidak akan bersama Anda. Tidak ada situasi percakapan, pekerjaan, atau tempat di mana Anda tidak dapat bertemu dengan Tuhan. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita menghadap hadirat Tuhan? Bagaimana kita mengalami kedekatannya? Perjumpaan dengan Tuhan mirip dengan perjumpaan kita dengan seorang sahabat. Saya tidak mencari tahu akan pengalaman seorang teman. Saya hanya berusaha mengenalnya dengan menghabiskan waktu bersamanya, dan akibatnya saya mendapatkan pengalaman sebagai hasilnya. Saya tidak berusaha mendengar suara seorang teman. Saya hanya terlibat dalam percakapan dengannya sebagai tindakan untuk ingin mengenalnya, dan hasilnya saya dapat mendengar suaranya. Satu-satunya hal tentang mencari Tuhan yang membuatnya berbeda dengan mencari teman di dunia ini ialah Tuhan adalah roh dan bukan daging seperti manusia biasa. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, "Allah adalah roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran." Karena alasan itulah maka kita dapat benar-benar mengenal Tuhan. Kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa Allah ada di mana-mana dan bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kita. Kehadirannya sungguh bersamamu. Menghadap kepadanya semudah meluangkan waktu untuk menyadari kedekatannya dengan kita masing-masing. Tuhan rindu agar Anda dapat mengenalnya. Begitu besar keinginannya untuk bertemu dengan Anda, sehingga rohnya menjumpai roh kehidupan kita dan hatinya menemui hati kita. Yesus telah datang ke dunia ini untuk memberikan nyawanya agar kita dapat diselamatkan. Oleh sebab itu, marilah kita luangkan waktu untuk sekadar mencari Tuhan. Renungkan firman-Nya. Biarkan kitab suci memenuhi hati kita dengan iman. Sediakan ruang untuk beristirahat di hadirat Tuhan agar hati Anda menjadi hidup saat merasakan kedekatannya. Tuhan Yesus memberkati.